염혜선 앞에서 푸싱으로 가는 정호영. 아, 빈자리 잘 봤어요. 네. 자, 확실히 김기리 선수가 없으니까 염혜선 센터가 조금만 다양하게 플레이를 가져가죠. Penampilan impresif Megawati Hangestri Pertiwi bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2025 kembali menarik perhatian klub luar negeri. Beberapa tim dari Jepang dan Turki dikabarkan tertarik merekrut opposite hitter andalan Indonesia tersebut setelah 2 musim menunjukkan performa gemilang di Voli Korea. Laporan terbaru dari ENA pada Jumat, 7 Maret 2025, menyebutkan bahwa klub-klub luar Korea Selatan mulai melirik Megawati untuk memperkuat skuad mereka di musim mendatang. Namun, meskipun diminati tim asing, Megawati masih mempertimbangkan kemungkinan bertahan di Liga Voli Korea. Jika tetap bermain di Korea, Megawati memiliki 2 opsi, yaitu didaftarkan sebagai pemain Asia atau pemain asing non-Asia. Jika berstatus pemain Asia, ia akan menerima gaji sekitar 2 miliar rupiah, sama seperti musim ini. Namun, jika memilih status pemain asing non-Asia, pendapatannya bisa meningkat hingga 4 miliar rupiah, meskipun ia harus melalui proses draft yang memungkinkan klub lain merekrutnya. Selama 2 musim bersama Red Sparks, Megawati tampil luar biasa dan beberapa kali meraih predikat pemain terbaik. Ia sempat dinobatkan sebagai MVP putaran pertama musim 2023-2024 dan kembali menyabet gelar serupa di putaran ketiga serta keempat musim 2024-2025. Keberadaannya pun berperan besar dalam membantu Red Sparks lolos ke babak playoff Liga Voli Korea. Sementara itu, dalam pertandingan terbaru Voli Korea, Red Sparks harus mengakui keunggulan IBK Altos dengan skor 0-3, 17-25, 17-25, 24-26, tanpa kehadiran Megawati di lapangan. Absennya Megawati merupakan strategi pelatih Ko Hye-jin untuk menjaga kebugarannya menjelang babak playoff. Pada set pertama, Red Sparks sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya tertinggal jauh dan kalah 17-25. Set kedua berlangsung ketat di awal, tetapi IBK Altos mampu memperlebar keunggulan dan menutup set dengan skor 25-17. Di set ketiga, Red Sparks sempat unggul 8-3, namun kesalahan bertubi-tubi di pertahanan membuat IBK Altos menyamakan kedudukan dan akhirnya menang 26-24. Hasil ini membuat Red Sparks tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 60 poin, tertinggal 17 poin dari Pink Speeders yang kokoh di puncak. Sementara itu, kemenangan ini membuat IBK Altos naik ke peringkat keempat dengan raihan 43 poin, memperketat persaingan menuju babak playoff. Pelatih Ko Hye-jin menegaskan bahwa keputusan tidak menurunkan Megawati adalah bagian dari strategi untuk memastikan kondisi terbaiknya di babak playoff. Namun, teka-teki masa depan Megawati masih menjadi perbincangan. Apakah ia akan bertahan di Liga Voli Korea, atau menerima tawaran dari klub Jepang dan Turki? Pemain timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, tengah dihadapkan pada keputusan besar yang akan menentukan masa depannya di dunia voli. Bintang Red Sparks ini memiliki beberapa opsi terkait kelanjutan karirnya menjelang berakhirnya musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati memiliki 3 opsi yang bisa dia pilih untuk masa depannya. Pertama, bertahan di Red Sparks dengan status pemain asing Asia. Jika memilih opsi ini, ia berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak lebih mudah, meski dengan gaji yang masih sesuai standar pemain asing Asia di Liga Voli Korea. Kedua, Megawati bisa mengubah statusnya menjadi pemain asing umum. Dengan status ini, ia berpotensi mendapatkan gaji yang lebih tinggi, namun harus mengikuti sistem pengundian pemain asing yang dilakukan oleh 7 tim Liga Voli Korea. Ketiga, Megawati bisa memilih untuk meninggalkan Korea Selatan dan mencari tantangan baru di liga luar negeri, seperti Jepang atau Turki, yang dikabarkan berminat merekrutnya. Situasi yang dihadapi Megawati mendapat perhatian dari Federasi Voli Korea, KOVO. Direktur KOVO, Cho Yong-chen, menyatakan bahwa pihaknya akan membahas masa depan Megawati setelah musim ini berakhir. Saat ini, Megawati sedang fokus pada persiapan babak playoff bersama Red Sparks, dan kami akan membahas rencana untuk musim depan setelah musim ini berakhir, ujar Cho Yong-chen, dikutip dari Yonhap. Sementara itu, CEO Vision International, Kim Seong-hun, yang menjadi agen Megawati di Korea Selatan, juga menegaskan bahwa semua opsi masih terbuka. Kami tetap membuka kemungkinan bagi Megawati untuk mendaftar sebagai pemain asing umum, tetap sebagai pemain asing Asia, memperbarui kontraknya, atau bahkan mencoba peruntungan di liga luar negeri, ujar Kim Seong-hun. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan sepanjang musim ini, Megawati menjadi salah satu pemain kunci bagi Red Sparks. Keputusan yang akan ia ambil tentu menjadi perhatian besar, baik di Korea Selatan maupun di Indonesia. Apakah Megawati akan tetap bertahan di Red Sparks, berstatus sebagai pemain asing umum di Liga Voli Korea, ataukah ia akan mencari tantangan baru di luar negeri?
Keputusan ini akan sangat menentukan langkah karirnya ke depan. Yang pasti, Megawati tetap menjadi salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia di kancah voli internasional. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendapat kabar buruk setelah salah satu andalan mereka, Vanja Bukilic, mengalami cedera parah dalam pertandingan melawan GS Chalters. Cedera ini membuat Bukilic diperkirakan absen dalam sisa pertandingan putaran ke-6 Liga Voli Korea dan berpotensi tidak bisa tampil di babak playoff. Hal ini menjadi pukulan bagi Red Sparks, yang kini harus bergantung pada Megawati Hangestri sebagai tumpuan utama dalam mendulang poin. Red Sparks sendiri sudah memastikan tempat di babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Sesuai regulasi, 3 tim terbaik akan bertarung di fase ini. Pink Speeder sebagai pemuncak klasemen reguler langsung melaju ke partai final. Sementara Red Sparks akan menghadapi Hyundai Hillstate untuk menentukan siapa yang berhak menantang Pink Speeders di laga puncak. Kehilangan Bukilic menjadi ujian besar bagi Red Sparks, terutama bagi Megawati Hangestri. Saat melihat tandemnya cedera dan harus meninggalkan lapangan, Megawati mengaku terkejut dan merasa goyah. Dalam pertandingan melawan GS Chalters, Red Sparks sebenarnya tampil dominan dengan kemenangan 3-0, 25-23, 25-23, 25-12, di Daejeon Chunmu Gymnasium pada Sabtu, 22 Februari 2025. Namun, kemenangan ini harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami Bukilic. Cedera terjadi di awal set pertama saat Bukilic berusaha melakukan blok terhadap Giselle Silva. Sayangnya, ia salah mendarat dan menginjak kaki Silva, yang menyebabkan pergelangan kakinya terkilir. Bukilic langsung kesakitan dan harus meninggalkan lapangan saat Red Sparks tertinggal 7-9. Posisi Bukilic kemudian digantikan oleh Jeon Dabin, pemain Rookie Red Sparks, yang tampil cukup baik dengan mencetak 9 poin dan tingkat keberhasilan serangan sebesar 69,23%. Sementara itu, Megawati tetap tampil gemilang dengan mencetak 16 poin dan tingkat keberhasilan serangan 48,28%, yang membuatnya terpilih sebagai MVP dalam laga tersebut. Saat diwawancarai, Megawati mengungkapkan kesedihannya melihat kondisi Bukilic. Sebenarnya aku tadi sempat shock, aku mau nangis juga. Tapi aku tetap berusaha, meskipun sempat kepikiran, Buki gimana ya? Aku juga sedih, ujar Megawati dalam unggahan YouTube Red Sparks. Meski diliputi kekhawatiran, Megawati tetap berusaha fokus untuk membawa Red Sparks meraih kemenangan. Aku usahakan yang terbaik hari ini, aku usahakan lebih fokus lagi meskipun tadi sempat ada kejadian seperti itu, tambahnya. Dengan absennya Bukilic, Megawati kini memikul tanggung jawab lebih besar untuk membawa Red Sparks melangkah lebih jauh di playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Akankah ia mampu menghadapi tantangan ini? Menarik untuk dinantikan. Red Sparks harus menelan kekalahan pahit saat menghadapi IBK Altos dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Tanpa kehadiran Megawati Hangestri, Red Sparks takluk 3 set langsung dengan skor 0-3, yakni 17-25, 17-25, dan 24-26, pada laga yang berlangsung di Gymnasium Indoor Mars, Rabu. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, memutuskan untuk mencadangkan Megawati dalam pertandingan ini. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga kebugaran pemain andalannya jelang babak playoff. Namun, absennya Megawati berdampak besar pada performa tim yang kesulitan menghadapi dominasi IBK Altos. Sejak set pertama, Red Sparks tampil cukup agresif dan mampu mengimbangi permainan IBK Altos di awal pertandingan. Namun, serangkaian kesalahan sendiri membuat mereka tertinggal Mei 10. IBK Altos yang bermain tanpa tekanan terus memperlebar keunggulan hingga akhirnya menutup set pertama dengan skor 25-17. Memasuki set kedua, Red Sparks mencoba mengubah strategi permainan. Mereka sempat mendekat dengan skor 9-8. Namun, IBK Altos kembali menemukan ritme permainannya dan mencetak 4 poin beruntun untuk memperlebar jarak menjadi 20-13. Red Sparks tidak mampu bangkit dan kembali menyerah dengan skor identik 25-17. Set ketiga menjadi momen kebangkitan bagi Red Sparks. Mereka tampil agresif dan langsung unggul jauh 8-3. Namun, IBK Altos tak tinggal diam dan secara perlahan menyamakan kedudukan menjadi 22-22. Kesalahan di barisan pertahanan Red Sparks kembali menjadi faktor utama kegagalan mereka menutup set ini. IBK Altos memanfaatkan kelengahan lawan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 26-24. Kekalahan ini membuat Red Sparks tetap tertahan di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 60 poin. Mereka tertinggal 17 poin dari pemuncak klasemen, Haungkuk Pink Speeders. Sementara itu,